البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah wa hafizakumullah jami'an. Sebelum kita melanjutkan bacaan kita terhadap At-Tafsir Al-Muyassar ayat yang ke-12, kita mengulang sedikit ayat yang ke-11 mengenai pembagian harta warisan. Bahwasannya harta warisan bagian per individu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Al-Karim. Kemudian rincian yang serinci-rincinya bisa dilihat di dalam As-Sunnah An-Nabawiyah. Kemarin yang kita ambil adalah hukum global harta warisan bagi seorang anak lelaki bagiannya 2 kali lipatnya bagian anak perempuan. Kemudian pembagian berikutnya mengenai apabila yang meninggal tersebut meninggalkan anak-anak wanita, kalau lebih dari 2 atau lebih, maka dapatnya anak wanita tersebut 2/3 yang ditinggalkan oleh bapaknya. Kemudian kalau seandainya hanya 1 anak saja, maka dia mendapatkan setengahnya. Setelah itu baru menoleh kepada apakah si mayit tersebut punya kedua orang tua ataukah tidak. Kalau ternyata memiliki 2 orang tua, bapak dan ibunya masih hidup, kemudian dia punya anak, maksudnya si mayit itu punya anak, maka masing-masing kedua orang tuanya berapa kemarin? 1/6, ya kan? Sudus 1/6. Kalau punya anak dan kedua orang tuanya masih hidup. Namun kalau seandainya kedua orang tuanya tadi masih hidup tapi ternyata si mayit ini tidak punya anak, maka ibunya mendapatkan 1/3, sisanya untuk bapaknya. Seperti itu kemarin ya. Na'am, barakallahu fikum. Kemudian si mayit dicek lagi, dia punya saudara ataukah tidak. Kalau ternyata dia punya saudara, baik saudara tersebut 2 orang atau lebih, laki maupun wanita, maka ibunya mendapatkan 1/6 dan bapaknya mendapatkan sisanya. Nah, barakallahu fikum. Adapun saudara-saudara yang lainnya dia tidak mendapatkan ini kalau seandainya apa, barakallahu fikum, kalau seandainya si mayit tersebut memiliki saudara 2 atau lebih, maka bapak ibunya tadi, ibunya mendapatkan 1/6, bapaknya sisanya, saudara-saudara tersebut tidak mendapatkannya. Paham ya? Nah, ini kalau seandainya apa tadi? Kalau seandainya bapak ibunya masih hidup. Nah, karena kita bahas ini kalau seandainya bapak ibunya masih hidup. Jadi nanti kalau misalkan bapak ibunya sudah enggak ada, ya lain lagi pembagiannya. Nah, seperti itu berarti otomatis pembagiannya dilihat dari apakah ahli warisnya itu masih ada ataukah tidak, orang-orang yang berhak mendapatkan warisan tersebut masih hidup ataukah enggak. Naam. Sekarang kita akan memasuki pembahasan yang baru
yaitu mengenai pembagian harta warisan suami dan istri. Yang meninggal suaminya atau yang meninggal istrinya dalam keadaan meninggalkan anak. Dalam keadaan meninggalkan anak. Karena yang namanya kematian mau tidak mau pasti akan mati. Paham ya? Mau tidak mau pasti akan mati. Yang namanya kematian, barakallahu fikum. Sudah kita lewati, kematian adalah sesuatu rahasia Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa diprediksikan oleh manusia. Oleh karena itu pembagian harta warisan sudah tertata rapi di dalam Al-Qur'anul Al-Karim. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Wa lakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyyati yusina biha aw dain. Walahunna ar-rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Fa in kana lakum waladun falahunna as-sumunu mimma taraktum min ba'di wasiyyatin tusuna biha aw dain. Wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus." Perhatikan baik-baik ya. Fa in kanu aktsara min dzalik fahum syuraka'u fis thuluts min ba'di wasiyyatin yusa biha aw dain ghaira mudhar. Wasiyatan minallah wallahu alimun halim. Kalau antum perhatikan baik-baik dalam ayat yang ke-12 ini, semuanya digerakkan, dikerahkan, dibagikan setelah wasiat dan hutang. Setelah wasiat ditunaikan, hutang sudah dikelirkan. Ini penting sekali ini ya, karena orang terkadang buru-buru gitu loh. Buru-buru pengen cepat dapat apa harta warisan itu. Jadi enggak peduli, enggak pandang bulu, enggak ngecek dulu bapaknya punya hutang atau tidak. Jadi perlu diperhatikan itu ya. Semuanya antum perhatikan. Setelah ditunaikan wasiat dan setelah dikelirkan hutangnya. Iya enggak sejak awal tadi? Nah, barakallahu fikum. Jadi wasiat, hutang itu perhatikan baik-baik. Jangan barakallahu fikum begitu meninggal langsung dibagikan. Dicek dulu punya wasiat atau enggak. Kemudian kalau punya wasiat apakah lebih sepertiga atau tidak? Kalau tidak lebih sepertiga dikasih sudah. Paham ya? Tapi kalau lebih sepertiga, dia hanya dapatnya sepertiga saja. Nah, sisanya dikembalikan kepada ahli waris. Paham ya? Setelah itu cek lagi, punya hutang atau enggak si fulan itu yang meninggal. Oh, ternyata punya hutang berapa? Hutangnya enggak banyak, cuma 1 M. Paham ya? Tapi harta yang tinggalkan 5 M. Jangan senyum dulu. Harta yang tinggalkan 5 M. Hutangnya 1 M, masih 4 M. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, masih 4 M. Nah, kemudian dicek lagi. Nanti kira-kira pengurusan jenazah ini ada enggak harta khusus untuk mengurus jenazah ini? Oh, ternyata enggak ada, ambilkan dari harta peninggalan si mayit tadi itu. Mulai dari menyewa ambulan, kemudian barakallahu fikum gaji yang orang yang menggali apa? Perhatikan, yang menggali kuburan, kemudian intinya seputar itu. Kain kafan, intinya semuanya ya. Mengenai penyelenggaraan jenazah tadi. Sudah clear semuanya, silahkan nanti baru dikumpulkan ahli warisnya, dibagi secara syar'i. Ingat baik-baik, keadilan bukan dibagi secara merata, tapi dibagi secara apa? Sesuai dengan haknya yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an maupun dalam As-Sunnah, itulah keadilan. Jadi antum jangan merasa adil tuh kasih semuanya rata gitu. Yang kecil dikasih sekian, yang besar dikasih sekian, semuanya sama rata, perempuan laki-laki sama rata. Itu bukan keadilan. Ana yakin biasanya kalau misalkan ada dalam keluarga, anaknya ada yang besar, ada yang kecil. Yang besar sama yang kecil bagian dikasih sama. Biasanya apa? Yang besar enggak senang, pengennya lebih daripada yang kecil. Karena kebutuhannya lain. Iya enggak? Kebutuhan yang besar lain dengan kebutuhan anak kecil. Nah, anak kecil dikasih 2.000, yang besar juga dikasih 2.000. Paham ya? Biasanya pengennya lebih dia. Oleh karena itu ingat baik-baik, keadilan bukan dinilai dari apa? Jumlah yang sama yang diberikan tadi itu. Tapi diberikan sesuai dengan haknya. Paham ya? Sesuai dengan haknya. Misalkan yang besar karena kebutuhannya banyak dikasih 20.000. Yang kecil karena masih kecil 5.000. Paham ya? Intinya kan diberikan sesuai dengan haknya. Itulah keadilan, barakallahu fiikum. Oleh karena itu sangat keliru. Nah, membagi harta warisan kemudian dipukul rata semuanya sama.
Laki-laki perempuan sama, kecil besar sama. Dilihat dari apa? Pembagian syariat. Nah, ini penting sekali barakallahu fikum. Naam. Kita lihat walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahunna walad. Naam. Untuk kalian wahai para lelaki, setengah apa yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian setelah istri-istri kalian wafat. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan tidak punya anak. Istri kok meninggal, enggak punya anak sama sekali, kamu mendapatkan setengah yang ditinggalkan oleh istri tersebut. Paham itu ya? Kalau enggak punya anak. Lah kalau punya anak berapa? Kita lihat. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna. Kalau seandainya ternyata istri tadi yang ditinggal atau istri yang meninggal tadi punya anak, maka kalian dapatnya 1/4 dari yang ditinggalkan oleh istri tadi itu. Min ba'di wasiyatin, ini perhatikan baik-baik, min ba'di wasiyatin yusina biha audain. Ini penting sekali nih. Setelah wasiat ditunaikan atau hutang dikelirkan. Paham ya? Nah, di urusan masalah hutang itu segera dikelirkan, ditunaikan. Nah, dua perkara ini selesai baru dibagi harta warisannya. Paham maksudnya ya? Jangan terburu-buru. Man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Barang siapa yang terburu-buru ingin segera mendapatkan sesuatu sebelum saatnya, maka justru dia dihukum untuk apa? Diharamkan mendapatkan sesuatu tersebut. Pengen segera dapat warisan, bapaknya dibunuh. Diracun. Pakai apa? Racun tikus. Paham ya? Allahu musta'an. Dia enggak dapat apa-apa. Itu contoh aja. Contoh ya, contoh aja. Dia pengen buru-buru dapat warisan, bapakku orang kaya ini. Warisannya kalau dihitung-hitung ada 5M ada ini. Dia pengen segera dapat harta warisan, bapaknya diracun. Malamnya diracun, paginya meninggal dunia. Pengen buru-buru dapat warisan, diketahui dicek secara syariat ternyata dia yang bunuh, enggak dapat warisan. Apa kaidahnya ini? Man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Itu kaidah itu sering muncul dihafal itu ya dalam biasanya masuk dalam kaidah fiqhiyah itu masuknya dalam barakallahu fikum. Barang siapa yang terburu-buru untuk segera mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka dia dihukum apa? Dihukum apa? Malah justru diharamkan untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Hukumannya itu. Nah, kan belum saatnya meninggal dia buru-buru dia. Bapaknya malah diracun tadi. Allah musta'an. Hati-hati barakallahu fikum. Naam. Karena terkadang yang namanya harta itu membuat orang itu buta. Enggak kenal apakah ini lautan atau daratan, enggak kenal. Paham ya? Musim panas, musim dingin enggak kenal kalau sudah harta yang dia barakallahu fikum geluti atau harta yang dia cari. Ini berbahaya sekali, hati-hati ini. Masalah warisan ya. Jadi yang pertama tadi bagaimana? Yang pertama tadi barakallahu fikum, kalau istri meninggal dalam keadaan tidak punya anak, maka suami tersebut mendapatkan berapa tadi? Setengah. Tapi kalau dalam keadaan punya anak, suami tadi mendapatkan berapa? 1/4. Setelah wasiat dan hutang dikelirkan. Berikutnya, walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum waladun. Sebaliknya sekarang kalau istri yang meninggal suaminya. Berarti yang pertama tadi harta warisan pembagian untuk siapa? Suami. Sekarang kalau yang meninggal barakallahu fikum suaminya, istrinya dapat berapa? Perhatikan, walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Dan bagi istri-istri mendapatkan 1/4 apa yang kalian tinggalkan jika kalian tidak punya anak. Paham ya? Berarti kalau enggak punya anak, kok suami meninggal, istri dapat berapa tadi? 1/4. Dapatnya 1/4. Berikutnya, fa in kana lakum waladun falahunna tsumunu mimma taraktum. Namun jika kalian punya anak, kok kalian ninggalkan istri dapatnya 1/8. Paham belum? Nah, ini semuanya ada di sini ya. Antum bisa kalau misalkan mau antum rinci ya tinggal ditulis di dalam buku tulis itu aja. Karena ini terkadang modalnya dihafal atau istilahnya apa direnungi. Karena kalau ayat kan otomatis dihafal, tapi kan ketika istihdar menghadirkan itu butuh perenungan kembali gitu loh. Nah, karena apa? Perkara faraid itu bukan perkara sulit tapi rumit tadi itu. Paham ya? Rumitnya itu butuh perenungan kembali gitu loh. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini.
Jadi untuk masalah warisan suami sudah clear, warisan masalah istri sudah clear. Warisan masalah suami, ingat-ingat, anak ulang sekali lagi, warisan untuk masalah suami, kalau posisi istri meninggal, tidak meninggalkan anak, suami dapat berapa tadi? Setengah. Kemudian kalau seandainya istri meninggal, posisi punya anak, suami dapat berapa tadi? Seperempat. Sebaliknya sekarang kalau yang meninggal itu adalah suaminya, posisi enggak punya anak suaminya, istri-istri tadi dapat berapa? Seperempat. Kalau posisi suami tadi yang meninggal punya anak, istri dapat berapa? 1/8. Itu aja. Enggak usah panjang lebar. Ini terkadang itu pun kadang sering lupa kita ya, tapi ya enggak masalah, diulang-ulang terus saja. Nah, kita lihat di sini. Min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dain. Perhatikan baik-baik, dikuatkan lagi di sini karena memang bahaya, uang itu bahaya sekali ini. Ini perhatikan ini. Setelah wasiat ditunaikan dan setelah hutang dikelirkan. Jadi ingat-ingat, jangan buru-buru bagi harta warisan. Dicek dulu punya wasiat atau tidak. Hutangnya sudah lunas belum? Paham ya? Nah, jangan buru-buru, barakallahu fikum, cek ulang ternyata di rumahnya ada apa? Ada kertas, selembar kertas. Mulai dari halaman pertama, selembar aja ini ya. Berapa halaman berarti satu lembar kertas? Berapa halaman? 2 halaman ya. Halaman pertama, halaman kedua full catatan hutang misalkan. Kan perlu diselesaikan dulu. Jumlahnya bisa dikatakan mungkin 40 gitu ya. 40 semuanya hutang semua nomor 1 sampai 40 hutang semuanya. Ternyata total 1 M. Uang yang ditinggalkan tinggal berapa? 4M. Nah, 4M diproses dulu. Wasiatnya ada atau tidak? Enggak ada. Hutang sudah clear. Kemudian ritual atau penyelenggaraan jenazah ada yang biayai, tidak ada, ambil dari situ. Paham ya? Ternyata apa? Sisanya masih banyak tadi, bagikan silahkan. Nah, barakallahu fikum. Tapi ingat ya, kalau ketika waktu pembagian kok ada orang miskin, orang fakir, orang yatim kok datang lihat di situ, nah, barakallahu fikum, tolong dikasihani. Kasih mereka sesuai dengan keridhaan kalian walaupun enggak harus. Kemarin kita lewati ya, istihbab, sunnah, dikasih mereka biar mereka senang gitu ya istilahnya, tapi dengan kesepakatan ahli waris tadi itu. Paham maksudnya? Naam. Kita lihat di sini barakallahu fikum. Sekarang pembagian berikutnya. Wa in kana rajulun yurasu kalalatan. Dan jika sekarang adalah nah barakallahu fikum salah seorang tapi apa? Tapi dia nah barakallahu fikum diwarisi kalalah. Kalalah ini adalah apa? Adalah orang yang enggak punya anak, enggak punya orang tua. Gitu ya. Ya kan? La walad wala walid itu ya. Ya kan? Nah barakallahu fikum disebutkan di situ, nanti tafsirannya antum bisa lihat nanti. Nah, kalalah itu maksudnya adalah nah barakallahu fikum hafizakumullah, yang dia itu tidak punya anak, tidak pula punya orang tua. Nah, jadi dalam keadaan dia sendirian gitu ya. Kita lihat nanti berapa. Na'am barakallahu fikum, awimra'atun, atau seorang wanita walahu akhun. Kemudian barakallahu fikum dia memiliki saudara au ukhtun, atau memiliki saudari. Falikulli wahidin minhumas sudus, maka masing-masing salah satu di antara keduanya adalah 1/6. Kalau disebutkan dalam tafsir ini nanti yang akan kita bacain nanti. Nah barakallahu fikum, wa in mata rajulun aw imra'atun, maksudnya yang meninggal itu laki-laki atau perempuan, kemudian dia dua-duanya punya saudara atau punya saudari. Nah barakallahu fikum, atau kalalah tadi, kalau kalalah disebutkan aulaha. Nah barakallahu fikum disebutkan ini apa itu? Apa itu Fajri situ? Aulaha waladun wala walid itu ya. Ini ya maksudnya ya. Nah, sebutkan masalah kalalah sendiri di dalam ayat yang setelahnya kan? Dalam apa? Akhir atau yang pertama? Paling terakhir itu masalah kalalah.
tafsirannya nanti Anda bisa lihat sendiri di situ. Nah, barakallahu fikum, karena memang pembagian warisan ini harus benar-benar hati-hati. Jangan sampai nanti keliru di dalam menerapkan. Nah, disebutkan kalalah itu ya. Nah, wa huwa man mata wa laysa lahu walad wala walid. Kalalah itu yang maksudnya orang itu sendiri. Dia mati tapi enggak punya anak, enggak punya orang tua, hartanya dikemanakan itu loh. Itu nanti kita pembahasannya nanti aja ya. Sesuai dengan urutan ini berarti pembahasan nanti ketika membahas ayat yang ke-176. Surat An-Nisa nanti, masalah kalalah. Kita lihat sini. Wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus. Maksudnya di sini sebutkan wa in kana lakum ibnun aw ibnatun, kalau seandainya itu sudah kita bahas tadi ya. Sekarang yang masalah anak laki-laki ini ya, disebutkan dalam tafsirannya itu nanti kita baca juga. Nah, barakallahu fikum, kalau seandainya dia adalah nah barakallahu fikum, satu orang anak laki-laki atau anak perempuan, kemudian dia apa itu artinya itu? Ada artinya enggak situ? Berarti enggak keliru nanti. Kalau di sini disebutkan dalam tafsirannya ini, setelah penyebutan pembagian mengenai suami, kemudian istri, 6, 1/4, 1/8 tadi. Ada enggak situ? Nah, gini perhatikan. Wa in mata rajulun aw imra'atun, kalau seandainya yang mati itu seorang laki-laki, ini tafsirannya ya, nanti biar tambah jelas ya. Yang mati itu satu orang laki-laki atau perempuan, walaysa lahu aulaha waladun wala walid. Nah, laki-laki atau perempuan tersebut enggak punya anak, enggak punya orang tuanya, namanya kalalah. Paham ya? Ini sekedar menjelaskan yang tadi itu. Rajulun aw imra'atun tadi itu. Jadi, kalau seandainya yang meninggal itu adalah seorang lelaki atau seorang perempuan yang dia enggak punya anak, enggak punya orang tua itu loh. Laki-laki atau perempuan ini enggak punya anak, enggak punya orang tua. Terus mau dikemanakan itu hartanya itu? Kita lihat. Nah, barakallahu fiikum, kita lihat di sini. Wa in mata rajulun aw imra'atun wa laysa lahu aulaha waladun wala walid wa lahu aulaha akhun aw khun, tapi dia ternyata apa? Enggak punya anak, enggak punya orang tua, tapi punya saudara atau punya saudari. Min seibu. Maksudnya apa? Dari ibu. Makanya berarti saudari atau saudara dari ibu itu loh ya. Nah, barakallahu fikum, karena yang namanya suami itu kan bisa jadi istrinya lebih daripada satu gitu loh. Nah, itu saudara seibu gitu loh ya. Nah, itu bagaimana? Falikulli wahidin minhum as-sulus, maka masing-masing di antara keduanya 1/6. Jadi kalau ada laki-laki atau perempuan meninggal dunia, dia enggak punya anak, enggak punya orang tua, tapi punya saudara atau punya saudari seibu, paham ya? Maka dia barakallahu fikum masing-masingnya mendapatkan 1/6. Gitu ya? Nah, masing-masing mendapatkan 1/6. Seperti ini mungkin enggak terjadi kira-kira? Mungkin enggak kira-kira terjadi seperti ini? Mungkin enggak kira-kira terjadi seperti ini? Maksudnya dia posisinya apa? Barakallahu fikum, meninggal dunia dalam keadaan enggak punya anak, enggak punya orang tua juga. Paham ya? Nah, orang tua bukan berarti dia posisinya orang tuanya semula, nah barakallahu fikum, ada kemudian tidak ada, atau semula hidup kemudian meninggal, tapi posisinya itu dia sama sekali enggak punya anak itu loh. Kemudian wala walid, enggak punya orang tua, itu mungkin enggak seperti ini terjadi kira-kira? Mungkin enggak wajar nih? Dibahas itu karena mungkin itu loh. Kalau seandainya enggak mungkin, ya mungkin dibahas ini kan itu. Cuman di mana letaknya Allah alam itu. Yang jelas, nah barakallahu fikum, dibahas itu kemungkinan besar karena ada itu. Nah, kita lihat di sini. Namanya kalalah tadi ya. Kita lihat. Yang berikutnya, fa in kanu aktsar min dzalika fahum syuraka'u fis sulus. Kalau seandainya saudara-saudara tadi, kalian dibahas, kalau yang meninggal tadi satu orang laki-laki atau perempuan, enggak punya anak, enggak punya orang tua, tapi punya saudara satu tapi ya, atau punya saudari seibu tadi itu, maka masing-masing mendapat 1/6. Nah, sekarang kalau saudaranya lebih dari satu gitu loh. Perhatikan itu. Ya kan? Nah, fa in kanu, kalau seandainya mereka aksar lebih daripada satu,
nah masih 2 atau lebih gitu, fahum syuraka'u fi thuluts, maka mereka bersekutu, nah berserikat pada sepertiga. Sepertiga di berserikat di situ. Kita lihat, fa in kana al-ikhwah, berarti lebih kan, lebih daripada 1 kan? Aul akhwat atau saudari lebih dari 1. Paham ya? Aksar min dzalik fahum syuraka'u fi thuluts, maka mereka nanti berserikat dalam apa? Sepertiga. Yaqsimu bainahum bisawiyah, dibagi rata persis, tidak dibedakan laki-laki atau perempuan. Ini kalau seandainya apa? Orang yang meninggal tadi itu, ingat-ingat ya, yang kalalah tadi loh. Yang kalalah tadi punya saudara atau punya saudari lebih daripada 1, 2 atau lebih, maka mereka nanti berserikat pada sepertiga, dibagi rata tanpa ada yang dibedakan di situ. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Bukan sulit tapi apa? Rumit. Nah, ini perlu diperhatikan aja. Nah, kita lihat di sini barakallahu fikum. Min ba'di wasiyatin yusa biha audain. Setelah wasiat ditunaikan atau hutang dikelirkan, ghairu mudhar, dalam keadaan tidak apa? Tidak membahayakan bagi ahli waris. Posisinya kenapa? Sudah kita lewati. Kenapa kok disebutkan tidak membahayakan ahli waris? Karena kalau sampai membahayakan, antum wasiat harta ke orang lain, ke ahli waris, mereka malah miskin, minta-minta, itu berbahaya, enggak boleh. Kisahnya siapa kemarin? Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas terkenal orang kaya saat itu. Sahabiyun jalil. Beliau ketika hendak meninggal dunia, minta kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah diperbolehkan aku mensedekahkan?" Maksudnya adalah sedekah yang diberikan ketika akhir hayat, detik-detik terakhir mau meninggal, itu dihitung wasiat. Paham ya? Barakallahu fikum, semua hartaku, kemudian dalam keadaan aku tidak meninggalkan ahli waris kecuali 1 anak perempuan. Rasulullah mengatakan tidak. Kalau setengah ya Rasulullah, tidak. 2/3 ya Rasulullah, tidak. Kemudian kalau sepertiga, as-sulus wa sulus katsir. Sepertiga itu sudah banyak. Paham ya? Kemudian di akhir hadis Rasulullah mengatakan, innaka, sesungguhnya engkau, kalau seandainya meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya semua, harta warisannya banyak misalkan ya, ahli waris kok kaya semua mendapatkan warisan itu, jauh lebih baik dibanding apa? Meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, fakir, kemudian minta-minta kepada manusia. Itu loh yang perlu diperhatikan. Jadi jangan sampai wasiat ditunaikan dalam keadaan apa? Ada darar bagi ahli waris. Paham belum? Kalau ahli waris butuhkan, mereka lebih berhak gitu loh, intinya itu. Paham ya? Jangan antum terburu-buru ngasih wasiat ke orang lain yang selain ahli waris sendiri yang justru butuh. Jangan. Ahli waris dikelirkan dulu, karena mereka lebih apa? Lebih membutuhkan, karena mereka kerabatnya lebih dekat dari kita. Paham ya? Barakallahu fikum, itu maksudnya. Wasiyatan minallah, ini semuanya adalah wasiat dari Allah Subhanahu wa taala yang diwasiatkan kepada kalian, wallahu alimun halim. Allah taala zat yang Maha mengetahui dan Maha barakallahu fikum lembut dan juga penyayang. Kita lihat tafsirannya barakallahu fikum. Qala al-mufassirun asbahumullah wa lakum ayyuhar rijal nisfu ma taraka azwajukum ba'da wafatihinna illam yakun lahunna waladun dzakaran kana unsa. Bagi kalian wahai segenap para lelaki, mendapatkan setengah apa yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian setelah meninggalnya mereka, jika kalian tidak punya anak lelaki maupun perempuan. Ingat-ingat ya, para suami mendapatkan setengah bagian yang ditinggalkan oleh istrinya kalau enggak punya anak. Baik anak laki-laki perempuan enggak punya anak seperti itu, dapat setengah. Fa in kana lahunna waladun falakum rubu' mimma tarakna. Jika mereka para wanita tadi, yaitu istri, meninggal dunia tadi dalam keadaan punya anak, maka kalian mendapatkan 1/4-nya harta yang mereka tinggalkan. Ingat-ingat ya, setengah 1/4. Berikutnya, tarisunahu min ba'di infadi wasiyatihinnal jaizah aw ma yakunu 'alaihinna min dainin lil mustahiqqi. Yang kalian barakallahu fikum mewarisinya setelah dilaksanakannya wasiat mereka yang diperbolehkan, atau setelah ditunaikan dikelirkan hutang pada orang-orang yang berhak. Paham ya? Itu pembagian pertama, setengah sama berapa? 1/4. Suami setengah sama 1/4. Setengah kalau enggak ada anak, 1/4 kalau ada anak. Yang berikutnya, wali azwajikum ayyuhar rijal, dan untuk istri-istri kalian wahai segenap lelaki,
Ar-rubu' mimma taraktum, seperempat yang kalian tinggalkan. Paham ya? Kalau suami meninggal, kok ninggalkan istri? Istri dapat berapa? Seperempat kalau enggak punya anak. Ya enggak? Nah, kita lihat. Illam yakun lakum ibnun aw ibnatun minhunna aw min ghairihinna. Jika kalian enggak punya anak, tidak punya anak dari istri tersebut, tidak punya anak dari yang lainnya. Nah, intinya enggak punya anak intinya, dapat seperempat. Lah kalau punya anak berapa dapatnya tadi? 1/8 kita lihat. Fa in kana lakum ibnun aw ibnatun falahunna thumun mimma taraktum. Namun jika kalian ternyata punya anak, lelaki maupun wanita anaknya, perhatikan baik-baik, kemudian kalian meninggal, istri-istri kalian dapat 1/8. Berarti bagian istri ada 2. Paham ya? Ima 1/4, ima 1/8. 1/4 kalau enggak punya anak, 1/8 kalau ada anak. Mudah itu aja, simpelnya. Kita lihat berikutnya. Yaqsimur rubu' aw as-sumun bainahunna. Nah, barakallahu fiikum ya wanam. Dibagi 1/4 atau 1/8 di antara mereka. Ini ya. Lihat kondisinya tadi itu. Fa in kanat zaujah wahidah kana hadza mirasan laha. Kalau seandainya istrinya cuma 1, ya ini berarti warisan memang untuk dia gitu loh. Paham ya? Nah, kalau istrinya banyak bagaimana pembagiannya sudah kita lewati tadi itu. Dikembalikan ke global tadi itu. Paham ya? 1/8, 1/4 tadi ya dibagi antara mereka istri-istri yang ada tadi. Istrinya berapa? 4 misalkan. Ya udah. 1/4 dibagi 4, 1/8 dibagi 4. Kalau cuma istrinya 1 toh full ya untuk istri 1 tadi. Paham ya? Kan istri kan macam-macam, ada yang istrinya 2, istrinya 3, istrinya 4. Paham ya? Itu nanti pembagiannya itu tadi. Lah kalau istrinya cuma 1 bagaimana Ustaz? Ya udah. 1/4 atau 1/8 tadi kembali ke istri tadi itu. 1/4 kalau enggak punya anak, enggak ninggalkan anak, suami tadi itu. Kemudian 1/8 kalau meninggalkan anak. Paham ya? Nah, tapi kalau istrinya 4 bagaimana? Ya udah 1/4, 1/8 tadi itu dengan rincian yang sudah dijelaskan tadi dibagikan kepada mereka. Paham soalnya ya? Ayo kita lihat di sini. Min ba'di infadi ma kuntum awsaytum bihi minal wasaya al-jaizah aw qada' ma yakunu 'alaikum min dain. Diulangi lagi. Setelah ditunaikan, setelah dikelirkan wasiat yang telah barakallahu fikum kalian wasiatkan berupa wasiat-wasiat diperbolehkan dan setelah ditunaikan hutang-hutangnya. Ini sudah selesai ya berarti suami istri. Wa in mata rajulun aw imra'atun yang kalalah tadi. Jika ada yang mati itu 1 orang laki-laki atau 1 orang perempuan, perhatikan baik-baik. Ini perhatian baik-baik ya, enggak sulit tapi rumit, perhatikan. Nah, jika yang mati itu 1 orang laki-laki atau 1 orang perempuan, walaisa lahu aulaha waladun wala walid. Ternyata yang meninggal itu enggak punya anak, enggak punya orang tua. Nah, walahu aulaha akhun aw ukhtun, tapi ternyata dia punya saudara. Perhatikan ini. Punya saudara. Ternyata dia punya saudara atau punya saudari seibu min dari ibu. Paham ya? Falikulli wahidin minhum as-sudus, maka masing-masing mendapatkan 1/6. Ini artinya ya, bukan anak, bukan orang tua ini, saudara. Na'am barakallahu fikum. Fa in kana al-ikhwah, kalau ternyata saudara atau saudari tadi lebih daripada 1, dari 2 atau ke atas, aul akhwat, ya kan berarti saudara itu lebih dari 2 atau 2 ke atas, lebih dari 1. Aul akhwat atau akhwat, yaitu maksudnya adalah apa barakallahu fikum, 6 saudarinya banyak tadi, aksar min dzalik fahum syuraka fi thuluts, makanya maksudnya adalah saudara atau saudari seibu tadi itu ya. Kemudian apa? Berapa pembagiannya? Mereka berserikat pada 1/3. Yaqsimu bainahum bisawiyah la farqa bainadz dzakari wal unsa. Dibagi rata 1/3 tadi itu. Paham ya? Kalau saudaranya banyak, saudarinya banyak, dibagi 1/3 tadi itu merata tanpa dibedakan laki-laki atau perempuan. Di sini baru nas khusus. Jangan mengatakan katanya bagian laki-laki lebih banyak dari bagian perempuan. Itu secara global benar. Cuman kalau dari dirinci seperti ini, kembali kepada rinciannya. Paham ya? Nah, jadi jangan sampai keliru ya. Na'am barakallahu fikum ini. Kita ambil dikit lagi karena penjelasannya ya. Wa hadzal ladzi faradahu Allahu lil ikhwah wal akhwat li Inilah yang Allah telah wajibkan bagian untuk para saudara dan para saudari li Nah, maksudnya seibu. Ya'khudunahu, yang mereka mengambilnya mirasan lahum
sebagai harta warisan untuk mereka min ba'di infadi wasiyatihi, setelah ditunaikan wasiatnya, in kana qad awsa bi syai'in, jika memang sebelumnya sudah berwasiat dengan suatu wasiat, au qada duyunil mayyit, atau setelah ditunaikan dikelirkan hutang si mayit, la darara fihi 'alal warasah, dalam keadaan tidak membahayakan bagi ahli waris. Ingat-ingat ya, perhatikan baik-baik. Abdurrahman, perhatikan baik-baik. Nah, barakallahu fikum, ewa. Nah, pastikan enggak ada yang ngantuk dulu ya, perhatikan dulu. Ewa, di sini kita lihat. Jadi ini kapan sih harta warisan dibagikan ini, kapan Abdullah? Kapan bagikannya? Setelah wasiat dan hutang ditunaikan. Harta untuk penyelenggaraan jenazah diambil dari mana, Yusuf? Wasiat. Harta penyelenggaraan jenazah itu diambil dari mana? Dari harta tarikah peninggalan si mayit tadi atau dari mana? Kalau enggak ada yang lainnya. Ya dari situ. Paham ya? Dari situ. Kaidah yang paling besar tadi apa, masalah kaidah buru-buru mendapatkan harta tadi? Apa? Membunuh, benar membunuh kaidahnya? Ingat enggak kaidahnya? Apa? Kaidahnya apa tadi kaidahnya antum? Apa kaidahnya tadi? Apa? Ahsan. Man ta'ajjala syai'an qabla awanihi 'uqiba bihirmanihi. Itu semuanya akan dibahas dalam al-qawaidul fiqhiyah. Jadi kalau buru-buru mendapatkan sesuatu sebelum waktunya itu nanti dia dihukum malah enggak mendapatkan sesuatu tersebut. Yang terakhir, barakallahu fikum, perhatikan baik-baik. Bihadza awsaakum rabbukum wasiyatan nafi'atan lakum. Dengan ini semuanya Rabb kalian telah mewasiatkan kepada kalian dengan wasiat yang bermanfaat untuk kalian. Wallahu alimun bima barakallahu fikum yasluhu bima yasluhu khalquhu halimun la yu'ajiluhum bil 'uqubah. Maka Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha mengetahui dengan perkara yang bisa membikin bima yuslihu khalqahu, dengan perkara-perkara yang bisa membikin baik makhluknya. Halimun la yu'ajiluhum bil 'uqubah, zat yang Maha lembut yang tidak menyegerakan pada mereka hukuman-hukuman. Nasallahu alaihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.